Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 5622, Peristiwa Besar Kedua. Ketika Chu Feng datang ke kamar dagang seniman bela diri, kebetulan Tuan Ma masih ada di sana. Chu Feng bertanya langsung apakah ada yang dia butuhkan di sini. Kamar dagang seniman bela diri memang ada, tetapi kualitasnya jauh di bawah persyaratan Chu Feng, dan Tuan Ma mengatakan bahwa bahkan jika ada satu di markas kamar dagang seniman bela diri, kualitasnya pasti akan jauh lebih rendah daripada rumah suci 7 alam. Karena ini adalah bisnis, Tuan Ma mengetahui hal-hal ini lebih baik daripada Tuan Long Xiao Xiao. Dia secara akurat mengatakan bahwa di antara harta suci di Istana Suci 7 Alam, ada harta karun bernama penempaan dupa jiwa 7 alam. Benda ini berasal dari zaman kuno dan memiliki efek memperkuat jiwa dunia, karena kekuatan obatnya terlalu kuat sehingga ditetapkan sebagai harta suci. Hanya saja meskipun item ini memiliki level yang tinggi namun jarang digunakan sehingga tidak banyak orang yang mengetahuinya. Tapi hal ini mungkin memenuhi persyaratan Chu Feng. Untuk Chu Feng, ini pasti kabar baik, jadi dia langsung pergi ke alam atas musim semi di Tianhe dari 7 alam. Alam musim semi bukanlah dunia kecil, wilayah daratannya sangat luas, sehingga ada banyak susunan teleportasi. Di alam atas musim semi, ada 30.000 susunan teleportasi yang bisa dijangkau. Ketika Chu Feng datang ke sini, karena dia tidak mengenal mereka, dia hanya memilih satu secara acak. Tetapi saat dia keluar dari formasi teleportasi, apa yang dia lihat di depannya sebenarnya adalah lautan manusia. Dan saat ini, masih ada orang yang keluar dari susunan teleportasi. Orang-orang ini berasal dari berbagai kekuatan, tetapi kebanyakan dari mereka mengenakan jubah roh dunia. Tentunya tidak hanya generasi muda, tetapi juga generasi tua. Generasi yang lebih tua secara alami datang dengan juniornya sendiri. Tetapi jumlah orang yang saya lihat di depan saya setidaknya ratusan ribu. Tapi ini hanya salah satu dari 30.000 formasi teleportasi di alam atas musim semi. Agaknya saat ini, formasi teleportasi lain juga merupakan pemandangan yang begitu hidup. Dapat dibayangkan bahwa sejak dekrit 7 alam dikeluarkan, berapa banyak master roh dunia yang telah datang ke alam musim semi. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihat begitu banyak spiritualis dunia muncul di dunia yang sama. Inilah daya tarik rumah suci 7 alam, suka atau tidak suka, Anda harus mengakui kekuatannya. Dan di atas kekosongan di luar susunan teleportasi, ada susunan besar. Formasi besar itu seperti kota terapung, berdiri di atas kehampaan, indah dan spektakuler. Dan bendera pertempuran dari Istana Suci 7 Alam berkibar tertiup angin juga menunjukkan siapa yang mengatur formasi ini. Dalam formasi besar, ada orang-orang dari Istana Suci 7 Alam yang menjaganya. Dan di atasnya, tergantung sebuah plakat besar. Dikatakan bahwa siapapun yang merupakan spiritualis dunia dari generasi junior dapat mendaftar untuk berpartisipasi. Pada saat ini, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada yang lebih tua, junior yang tak terhitung jumlahnya bangkit langsung dari langit dan melangkah ke dalam formasi. Ada 4 portal di tengah formasi, dengan tulisan timur, selatan, barat, dan utara tertulis di atasnya. Namun, di depan keempat portal tersebut terdapat bola transparan setinggi 10.000 meter. Bola transparan ini juga merupakan formasi, di bawah restu dari beberapa jenis harta karun, formasi ini dapat terus menempa 4 jenis senjata. Itu adalah pedang panjang, belati, tombak, dan sabit. Dari keempat jenis senjata tersebut, 3 yang pertama digunakan untuk berperang, dan hanya sabit yang digunakan untuk
bertani jadi sangat berbeda. Mereka yang masuk ke formasi harus terlebih dahulu menyentuh bola dengan tangan mereka untuk berkomunikasi dengan bola, dan setelah melaporkan identitas dan nama mereka, salah satu dari 4 senjata di bola akan meninggalkan formasi dan jatuh ke tangan mereka. Senjata yang berbeda juga akan menentukan gerbang formasi teleportasi mana yang bisa dimasuki. Pedang panjang bisa masuk ke gerbang timur. Belati pendek bisa masuk ke gerbang selatan. Tombak panjang bisa masuk ke gerbang barat. Sabit memasuki gerbang utara. Saat ini, ada aula megah di alam atas musim semi. Aula dipenuhi dengan arogansi khusus yang sangat bermanfaat bagi para spiritis dunia. Arogansi ini adalah hal kultivasi yang diimpikan oleh para spiritis dunia. Tapi di tengah aula ini ada sebuah bola. Di dalam bola ada cairan 7 warna mengalir, cairan 7 warna saling terkait, tetapi berbeda dan tidak akan menyatu. Saat ini emas paling banyak dan paling hitam. Namun, meskipun cairan 7 warna menempati lebih dari setengah bola, mereka juga menyisakan sedikit ruang. Dan di aula ini, ada orang lain. Orang ini adalah master dari Istana Suci 7 Alam, Jie Tianran. Dia memejamkan mata dan berputar-putar di aula, menyerap kesombongan yang memenuhi aula, berlatih dengan sungguh-sungguh. Gemerincing. Tetapi dengan suara gelombang air yang menerjang, penguasa Istana Suci 7 Alam buru-buru membuka matanya dan melihat bola yang berdiri di tengah aula. Saat ini, bola telah mengalami beberapa perubahan dari sebelumnya. Tapi hanya saja cairannya menjadi bergolak. Melihat pemandangan ini, kekecewaan muncul di mata penguasa Istana Suci 7 Alam. Bola ini sepertinya sangat penting, dia bahkan tidak memiliki suasana hati untuk berkultivasi, dia berdiri dan melihat ke kejauhan dengan tangan di belakang punggungnya. Mungkinkah kehendak Tuhan agar Istana 7 Alamku terus merahasiakan ini? Bola inilah yang dia dapatkan saat memasuki zaman dewa. Di zaman para dewa, dia diingatkan bahwa dia harus mengumumkan 2 peristiwa besar yang akan menimbulkan kehebohan di dunia seni bela diri yang luas. Acara besar pertama adalah menggunakan dekrit 7 alam untuk merekrut junior yang luar biasa ke dalam pemerintahan. Tetapi apakah acara besar kedua dapat diumumkan tergantung pada apakah acara pertama berjalan dengan baik. Bola ini adalah instruksi, hanya ketika air di dalam bola memenuhi bola, dia dapat melakukan hal penting kedua. Dan menurut pengingat zaman para dewa, ketika 2 peristiwa besar selesai, rumah suci 7 alam miliknya akan mengantar kemuliaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, dekrit dari Istana Suci 7 Alam mengumumkan bahwa sudah lama, dan dalam lebih dari 10 hari, secara resmi akan dimulai. Namun bola itu masih belum penuh, yang membuatnya sedikit khawatir. Jika hal kedua tidak dapat dilakukan, maka meskipun hal pertama dilakukan, itu tidak ada artinya. Tentu saja, yang paling dia khawatirkan bukanlah 2 hal itu sendiri. Yang dia khawatirkan adalah bahwa petunjuk ini berasal dari zaman dewa. Jadi dia takut jika dia gagal mengikuti petunjuk untuk menyelesaikan 2 hal, itu benar-benar akan membuatnya kehilangan kesempatan ini di Istana Suci 7 Alam. Meskipun ini adalah sesuatu yang metafisika, bahkan karakter seperti dia pun sangat takut. Gemerincing. Namun saat ini, suara percikan air terdengar lagi dari arah bola. Dia berbalik untuk menunggu dan melihat, matanya langsung menunjukkan kegembiraan. Karena pada saat ini, sejumlah besar cairan hitam muncul di dalam bola dan segera memenuhi seluruh bola. Dunia roh Sura? Apakah itu spiritualis dunia dari dunia roh Asura? Melihat pemandangan ini,
penguasa Istana Suci Tujuh Alam langsung sangat gembira. Dia berbalik dan berjalan ke pintu aula dan mendorong pintu hingga terbuka. Begitu pintu aula didorong terbuka, terdengar suara memekakkan telinga terdengar di luar aula. "Salam, Tuan Istana Tuan." Ternyata ada 100.000 spiritualis dunia di luar aula, berlutut dengan rapi di tanah, dan mereka telah menunggu berhari-hari. "Pergi dan periksa." Aku baru saja melangkah ke dunia percobaan, tetapi semua junior dari Master Roh Dunia Asura beri aku nama dan identitas mereka. Master dari Istana Suci Tujuh Alam berkata dengan keras, "Ikuti perintah." Saat berikutnya, 100.000 spiritualis dunia bangkit dari langit pada saat bersamaan, terbang ke segala arah. Hal kedua juga bisa diumumkan. Kemuliaan Istana Suci Tujuh Alamku akan segera hadir. Era Dewa memang era yang dibuka untuk Istana Suci Tujuh Alam milikku. Pada saat ini, ada kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan di wajah Master Istana dari Istana Suci Tujuh Alam. Pada saat yang sama, Chu Feng berdiri di atas formasi, di depan gerbang formasi dengan karakter utara tertulis di atasnya. Dia melihat sabit di tangannya, berpikir, ini adalah senjata yang diberikan bola itu setelah dia baru saja menyentuh bola itu dan menyatakan identitasnya. Memegang sabit, Chu Feng hanya bisa memasuki gerbang formasi dengan karakter utara tertulis di atasnya. Chu Feng pandai menggunakan pedang, dia pikir dia akan mendapatkan pedang panjang, tetapi pada akhirnya dia mendapatkan sabit ini untuk bertani. Chu Feng tidak bisa tidak berpikir, apa yang akan ditunjukkan oleh sabit ini? Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.